Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-6 di materi ideologi Pancasila, Mas Mbak semua. Ini nanti kita membahas banyak sekali dari fungsinya, makna ya. Nah, Mas Mbak semua, kita pastinya harus tahu dulu ya, dimana di sini Anda bisa mengetahui ya NKRI harga mati, dimana di sini digambarkan ya, yaitu bendera merah putih yang artinya dimana merah itu berani, putih itu adalah suci ya, Mas Mbak semua. Di sini ini nanti Anda memahami tentang pengertian dari ideologi itu apa ya, maknanya, fungsinya. Nah, ideologi Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita sebagai landasan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peranan yang mengakar dan menentukan setiap gerakan dan arahan kehidupan bangsa ini. Pastinya, ringkasan tentang pengertian ideologi Pancasila beserta makna dan fungsinya bagi bangsa Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh ke pengertian ideologi Pancasila, Mas Mbak semua terlebih dahulu ya harus mengetahui arti ideologi ya. Di sini ideologi diartikan sebagai ide yang berarti seperangkat ide, gagasan, dan cita-cita yang mendasari pemikiran dan bagaimana kita memandang sesuatu. Kemudian ya, untuk pengertian ideologi Pancasila, ideologi berasal dari kata eidos dan logos yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu dalam bahasa Yunani. Pada perkembangannya, ideologi sering diartikan sebagai seperangkat cita-cita atau ide yang menjadi sebuah keyakinan dan menentukan kerangka berpikir seseorang untuk mewujudkan cita-cita tertentu berlandaskan ilmu pengetahuan. Ya. Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Mas Mbak semua ya, di dalam ideologi Pancasila ini pastinya berlandaskan pada 5 dalam Pancasila ya. Inilah pengertian dari ideologi Pancasila. Kemudian poin yang penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah berlandaskan pada 5 sila atau Pancasila. Ideologi berada pada tataran ide, cita-cita, dan gagasan. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dipandu, didorong, dan diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi Pancasila. Nah, oleh karena itu, ideologi bangsa Indonesia yang disepakati adalah Pancasila.
Maka setiap tindakan kita sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, ideologi bangsa Indonesia, Mas Mbak semua, disepakati adalah yaitu Pancasila. Maka tindakan ya warga negaranya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama sampai sila ke-5. Nah, kemudian makna ideologi Pancasila. Sampai di sini pastinya kita itu sudah bisa mengetahui ya pengertian dari ideologi Pancasila. Maka Mas Mbak semua, kita di sini mengetahui lagi menyebutkan beberapa makna ideologi Pancasila. Di antaranya yang pertama, Pancasila sebagai perangkat ide atau gagasan yang sistematis. 2. Pancasila sebagai pedoman cara hidup. Ya, Pancasila itu sebagai pedoman cara hidup masyarakat Indonesia. 3. Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai. 4. Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Nah, dari 1 sampai ke 4, Mas Mbak semua, maka keempat poin di atas ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi itu memiliki makna yang fundamental bagi kelompok yang memegang teguhnya, yakni masyarakat Indonesia. Makna tersebut tentu saja tidak bisa diwujudkan tanpa penerapan pada wilayah praktis, seperti perumusan kebijakan dan aturan. Bila Pancasila tidak dipraktekkan, maka makna otomatisnya hilang. Ya, Mas Mbak semua, bahwa ya masyarakat Indonesia memegang teguh ideologi Pancasila, maka kita harus bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Mas Mbak semua, kita lihat dari lambang burung Garuda bahwa di sini warna keemasan pastinya menunjukkan ya ketentraman ya, keagungan, seperti itu. Kemudian fungsi dan peranan ideologi Pancasila, Mas Mbak semua, kita lihat di sini fungsi peran ideologi Pancasila pastinya tentu harus memiliki fungsi di dalam ideologi itu, khususnya bagi sekelompok orang yang meyakininya. Fungsi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tentunya sudah dipikirkan secara matang-matang sebelum oleh para pendiri bangsa secara formal disepakati. Pada perkembangannya, fungsi ideologi bangsa bisa semakin variatif seiring dengan dinamika kehidupan bangsa tersebut. Bahkan mungkin berfungsi di luar apa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Fungsi yang muncul belakang ini bisa bersifat positif atau negatif ya. Di dalam fungsi dan peranan ideologi Pancasila ini, Mas Mbak semua, pastinya ya bisa yang bersifat positif ya, adapun atau negatif. Kemudian
Fungsi yang diharapkan tentu saja fungsi yang positif. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai inspirasi seseorang ya untuk menemukan identitas dan jati diri kebangsaan, di mana pastinya kita itu ya bangsa Indonesia ya bisa menemukan identitas jati diri kebangsaannya. 2. Sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. 3. Sebagai kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara ya. Haknya harus diterima ya, kewajiban ya. Maka Mas Mbak semua, di mana di sini Anda bisa mengetahui di dalam kekuatan ya pastinya memotivasi seseorang bangsa Indonesia bisa melaksanakan hak kewajibannya sebagai warga bernegara. 4. Sebagai pedoman seseorang dalam bertindak bagi bangsanya. 5. Sebagai inspirasi tumbuhnya jiwa nasionalisme dan patriotisme ya. 6. Sebagai sarana keilmuan yang menghubungkan warga negara terhadap pemikiran para pendiri bangsanya. 7. Sebagai jalan untuk menemukan jawaban mengapa bangsa Indonesia didirikan. Maka dari beberapa poin tersebut, Mas Mbak semua, dikatakan sebagai fungsi yang diharapkan. Sebagian besar tentu sudah dipikirkan secara matang-matang ya sebelum Pancasila sebagai ideologi itu sendiri disepakati. Selain fungsi yang disepakati, Pancasila sebagai ideologi bisa pula dimanfaatkan sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaan. Fungsi ini tentu saja bersifat negatif. Dalam sejarahnya, kita pernah mengalami masa di mana Pancasila nyaris kehilangan makna dan hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan belaka. Pancasila ditafsir oleh rezim berkuasa dan dimonopoli kebenarannya sebagai alat untuk memberangus mereka yang berbeda pandangannya. Ciri-ciri ini secara tipikal berkaitan dengan rezim berkuasa yang menafsirkan Pancasila secara sepihak, sehingga pihak lain yang berbeda pandangan berpotensi dianggap sebagai tidak mendukung rezim dan akhirnya dicap anti Pancasila. Sebagai contoh, rezim yang mengklaim dirinya sebagai rezim paling Pancasilais ya, pihak oposisi yang notabene berperan mengawal kekuasaan agar tidak kepingin berpotensi dicap anti rezim. Nah, celakanya mereka juga dianggap anti Pancasila. Hal ini justru berpotensi menempatkan Pancasila
lagi-lagi sebagai instrumen kekuasaan. Kemudian, fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila, Mas Mbak semua, meliputi 5 manfaat umum dan 5 manfaat spesifik, seperti sebagai panduan hidup, sumber hukum, sumber norma, perjanjian luhur, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara bukan tanpa alasan, ya. Pancasila dipilih karena memiliki fungsi fundamental bagi eksistensi bangsa Indonesia. Kemudian, Mas Mbak semua, untuk fungsi umumnya, fungsi umum Pancasila. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai dan makna Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila ikut berperan mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah bangsa. Inilah fungsi umum, ya, Pancasila, di mana sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, 5 sila Pancasila menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Segala peraturan hukum yang dirancang, dibuat dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sumber segala sumber hukum berarti rujukan sumber hukum yang dibuat. Misal, bila bela negara ingin membuat kebijakan tentang pengakuan penganut kepercayaan, kebijakan tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Kemudian, Pancasila sebagai sumber norma. Mirip seperti Pancasila sebagai sumber segala sumber, ya, yaitu segala sumber hukum. Artinya, norma yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan nilai moral Pancasila atau bahkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Norma merupakan aturan tak tertulis atau informal yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Meskipun tidak tertulis, kekuatan norma sangat besar karena melekat di dalam kepercayaan masyarakat. Keselarasan dengan Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. Untuk selaras, Pancasila bisa berperan sebagai sumber norma yang hendak diterapkan. Kemudian, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila merupakan buah kesepakatan hasil rumusan para intelektual pendiri bangsa. Ya, Pancasila juga merupakan produk musyawarah mufakat yang wajib dihormati keberadaannya.
para pendiri bangsa sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan tersebut hendaknya tidak dicederai oleh generasi penerusnya. Kemudian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sejak kemunculannya sebagai ide yang kelak menjadi ideologi bangsa dianggap cerminan falsafah hidup yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pancasila juga dianggap mencerminkan filosofi yang dianut oleh manusia Indonesia dalam kelima silanya. Maka tidak heran Mas Mbak semua jika Pancasila selalu dilihat sebagai ideologi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, setelah kita mempelajari dari pengertian ideologi tadi, kemudian fungsi, makna, Mas Mbak semua, pastinya Anda di sini nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud ideologi Pancasila? 2. Sebutkan dan jelaskan Pancasila secara umum. Di nomor yang kedua ini, Mas Mbak semua, jelaskan secara singkat saja. Jadi Anda menyebutkan, kemudian menjelaskan secara singkat saja Pancasila secara umum, gitu. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa login di Siakat untuk pertemuan ke-6 di materi ideologi Pancasila ini, Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Semoga materi yang Bu Siti sampaikan ini tadi bermanfaat buat Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.